Aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama. Jadi semalam tuh masih bareng sama mama sama Sony, itu masih ngobrol-ngobrol. Terus bikin foto cucu-cucunya karena kan nggak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan. Terus senang ngeliatin, terus dada-dada masih ngobrol, terus masih ngomong besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu tuh malamnya gitu. Nah terus subuh pas aku lagi habis sholat tuh ditelepon sama ipar aku kan, katanya kak mama udah nggak ada gitu kan. Terus udah, tapi aku nggak langsung kasih tahu ke Sony karena memang harus perlahan, karena memang kenapa nggak bisa langsung ngasih tahu tiba-tiba gitu bikin kaget, karena memang kemarin itu kita sempat check up ke dokter. Jadi sebelum ke mama memang jadwalnya Sony untuk check up, dan pas check up itu dokter bilang kalau Sony itu harus menjaga emosinya dulu, yang kayak gak boleh stres gitu, harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya, pokoknya setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya sama adiknya gitu, kumpul di rumah sakit gitu. Dan tiba-tiba kadarullah mama nggak ada gitu. Memang ibaratnya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Dan untungnya waktu di hari Kamis di tengah malam mau masuk ke Jumat itu, Kak Elma, adiknya Sony Ian, Kak Ici, itu aku sempat ngomong sama mereka, memberanikan diri bilang bahwa mama tolong diikhlasin dulu, ngomong ke mama kalau memang mama mau berjuang, mama perjuangin. Tapi kalau memang mama udah gak kuat, anak-anak harus ikhlasin, kasihan gitu kan. Aku bilang kayak gitu karena kan memang sakitnya udah lama banget ya Kak. Dan parahnya ini tuh udah sekitar 2 bulanan ini yang benar-benar parah banget tuh. 2 bulan ini yang nafasnya tuh udah susah banget gitu. Ngeliat mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu. Jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa. Semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu. Tapi yang tadi aku bilang kembali, qadarullah, memang Allah yang menentukan semuanya. Ini adalah jalannya mama udah gak sakit lagi, dan insya Allah mama dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mama orang baik gitu. Lalu pada saat dikasih tahu Sony sendiri seperti apa sih Kak? Oh iya, jadi aku berangkatnya agak telat dikit karena saat itu kondisinya Sony itu kayak agak nggak enak gitu. Terus kayak dia langsung nangis di situ. Terus aku tenangin dia, terus aku suruh ambil wudhu lagi, aku suruh sholat biar dia lebih tenang lagi gitu. Terus aku coba sebagai istri, aku mencoba untuk menguatkan, apapun alasannya itu, apapun yang terjadi, aku di depan Sony kan nggak boleh ikutan sedih ya gitu. Dan karena di sini tugas aku sebagai istrinya adalah memberikan banyak kekuatan untuk Sony dan keluarganya gitu, karena pastinya Sony dan kakak-kakak dan adiknya itu pasti mempunyai pengalaman jauh, memori indah bersama orang tuanya dari mereka lahir sampai akhirnya mereka tumbuh, berkembang, besar, diberikan pendidikan sampai besar kan. Kalau aku tiba-tiba muncul nih di saat sudah besar gitu, apalagi aku aja sedih, apalagi anak-anaknya gitu. Jadi itu pasti gak bisa ngelarang dia untuk sedih juga, tapi memberikan kekuatan gimana caranya supaya dia nggak down banget gitu dengan keadaan dia yang memang Masya Allah luar biasa. Allah lagi kasih ujian yang luar biasa gitu, sakitnya belum sembuh, masih berproses sembuh, masih berproses pemulihan, terus tiba-tiba mamahnya meninggal gitu. Jadi Kak, mungkin tadi Mas juga menguatkan saya bahwa kita menuntun dan merangkul gitu pada saat mau makan mungkin seberapa kehilangan dia sih Kak As, dan juga menguatkan Mas Sony. Fase itu deket banget.
jadi gini, Fas itu nggak hanya deket sama Sony, Fas itu deket sama seluruh keluarga Sony. Dari adiknya Sony dia deket banget, sampai bahkan mungkin dia lebih dimanjain sama Ian, terus Kak Elma manjain. Kalau ada anak-anak tuh lebih dimanjain, kalau dedinya kan lebih disiplin gitu. Bahkan dia bisa mendapatkan yang kemanjaan itu tuh dari tante dan omnya gitu, dan omanya juga sayang banget sama dia gitu, dan omanya tuh ikut bangga ngelihat Fas bisa ngafalin Quran, bisa ngedoain, terus ikut bangga lihat kakak Ejas anakku yang kedua sudah mulai menghafal Quran dengan surat-surat panjangnya gitu. Jadi kayak memang kita kan manggil mama tuh oma gitu. Oma tuh benar-benar berkesan ya. Jadi nggak hanya sekedar ada, tapi selalu mau dilibatkan gitu dalam segala hal, dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu. Dan mama tuh orang yang memang selalu mengingatkan anak-anaknya sampai besar itu untuk sholat, ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem, harus rukun gitu. Bahkan aku yang mantunya aja itu kayak kalau misalkan ada sedikit perselisihan zaman dulu dengan Sony itu pasti aku dibelain banget gitu. Jadi Sony yang harus lebih menyayangi istrinya segala macam. Jadi mama memang sosok yang masya Allah luar biasa ya gitu, orang yang baik, yang ibaratnya kalau menurut aku tuh tidak, maksudnya kayak nggak ada sama sekali ikut campur urusan yang aneh-aneh tuh nggak, orangnya diam, kayak enak, diajak jalan-jalan ayo. Terus juga di saat sakitnya pun mama itu bukan sosok yang ngerepotin. Jadi mama tuh memang kalau nggak kayak memang masih kuat, diem aja gitu dengan keadaan yang menurut aku itu udah berat banget. Bahkan mungkin kita yang kalau ada di pihak mama aja belum tentu sekuat itu gitu, tapi mama nguatin diri di rumah doang, yang sampai akhirnya kita bawa ke rumah sakit kan gitu, dengan keadaan mama 3 hari sudah tidak bisa makan. Jadi kan mau nggak mau harus kita bawa ke rumah sakit gitu. Dan jadi nggak pernah ngerepotin anak-anaknya gitu. Jadi ya yang aku bilang tadi, kebaikannya masya Allah luar biasa, punya seorang ibu mertua yang memang begitu sangat menyayangi cucunya, anak-anaknya, menantunya. Momen terakhir semalam itu ada satu story Sony yang dia kalau nggak salah dia moto gitu kan, aku nggak tahu tuh dia moto, yang waktu aku lagi ngasih nunjuk videonya Abang Fas, kakak Ejaz Zafi lagi nyanyi, lagi hafalan, terus lagi main apa, terus kayak seneng, happy itu diliatin aja, terus ngobrol sama aku, terus sampai bilang katanya, ini mama puasa, besok udah boleh makan katanya gitu. Udah terus udah sempat minta handphone, mau ngetik, mau ngomong sesuatu tapi nggak mau mbaknya tahu. Itu lucu banget. Terus yang sampai kayak mau ngomong ini gitu kan. Terus bilang itu handphone mama, suruh pegangin sama anak-anak katanya gitu. Oh iya gitu. Udah, kenapa sayang, mama handphonenya pengennya dipegang sama anak-anaknya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi masih ngobrol, masih, kita nggak akan menyangka saat itu waktu Sony ngejenguk itu tensinya sempat naik gitu, sempat mulai bagus gitu. Nah itu dapat kabar saturasi mama tuh turun, tensinya mulai turun tuh sekitar jam 2 pagian udah mulai turun gitu kan. Nah tapi kebetulan karena memang aku tuh nggak ada kearjenan yang ternyata tidak ada telepon ke aku, karena semenjak mertua aku sakit aku nggak pernah silent handphone, jadi aku selalu standby karena kebetulan dirawatnya juga di rumah sakit keluarga. Jadi ada apa-apa aku selalu untuk mengatasi gitu.